Sudah. Siapa? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pujian milik Allah semata. Kita semuanya masih diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan, dan ini semua tidak bisa kita lakukan tanpa taufik dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah. Dan ini diistilahkan oleh Syekhul Islam, namanya syahadatul minnah, persaksian anugerah. Kita bisa melakukan apapun bentuk ketaatan, semua itu adalah dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja yang itu datangnya nikmat, nikmat bisa ibadah, semua itu adalah dari Allah. Kemudian persaksian yang kedua namanya syahadatut taksir, persaksian kita nggak maksimal di dalam menjalankan ibadah, masih belum maksimal. Kalau dua persaksian tadi kita miliki, maka ada konsekuensi. Kalau syahadatul minnah, persaksian pengakuan anugerah dari Allah, menuntut kita akan selalu mencintai Allah dan akan selalu memuji dan mengingatnya. Adapun kalau syahadatut taksir, persaksian ketidakmaksimalkan di dalam menjalankan ibadah, ini menuntut kita itu taubat dan upaya memperbaiki. Kalau kita mau menuju kepada Allah tanpa dua pengakuan tadi, percuma. Nah, di dalam dua pengakuan tadi akan ada bentuk kita itu bukan apa-apa, bukan orang apa-apa, dan kita itu siapa. Kita nggak akan ada ujub, sombong, bangga diri, itu nggak ada. Semua karena kita bisa melakukannya bukan dari diri kita tapi dari Allah, dan itu pun juga tidak maksimal. Taib, di waktu ini, di kesempatan ini saya malah ingin bahas tentang neraka, sifatnya neraka, ya, biar hati ini nggak terlalu keras. Ramadan bisa lebih lunak, Ramadan bisa lebih nyaman, Ramadan bisa lebih maksimal kalau kita terangkan masalah sifatnya neraka. Dua kali pertemuan insya Allah anak ingin bahas dua sifatnya neraka, terakhir bahas tentang sifatnya surga. Taib, pertama yang kita bahas adalah keadaan panasnya api neraka. Ini kita bahas dulu, anak akan bahas persatu
satu-satu bab ya Pak ya, per satu-satu bab. Mudah-mudahan juga nanti nyampe pada makannya penghuni neraka itu apa, minumnya penghuni neraka itu apa, berdasarkan Al-Quran dan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita bahas, intinya memang kalau kita bahas neraka Pak, ya kita harus berpikir di akhirat besok itu hanya ada dua tempat, nggak ada tempat yang ketiga, itu nggak ada. Meono loro tempat, setunggal ya tempat menuju surga, yang kedua tempat menuju neraka. Cuma kita ini nggak tahu di tempat mana kita itu dipersiapkan oleh Allah. Apakah di tempat surga atau di tempat neraka, kita nggak tahu. Kalau ngerti enak Pak, tapi setidaknya kita paham neraka itu piye sifate, surga itu piye sifate. Dengan kayak gini akan ada istilah antusias, harapan dan ada takut. Harapan mlebu swarga karena swarga itu nikmat. Takut mlebu neraka karena neraka itu masya Allah isine mek jeritan, penderitaan, isine kesengsaraan. Dan apa yang saya ceritakan nanti itu bukan khurafat, dongeng kayak di TV-TV atau di radio-radio, bukan. Semua ada referensinya, semua ada dalilnya, baik itu dari Al-Quran maupun sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, sekarang kita membahas satu dulu, sifat panasnya api neraka. Panasnya apa? Api neraka. Bahasa apa ini? Bahasa apanya? Panasnya ya. Panas itu berarti kadar panas itu sak piro. Apa cacaannya nang badan kita kira-kira kuat nggak gitu kan? Hah? Kate kuat nang maksiato nang kuat kok. Kate gak kuat ya ojo maksiat, ora kuat kok maksiat piye. Pertama Allah itu nyebutin ketika orang-orang munafik. Ketika orang-orang munafik disuruh pergi perang, saat itu musim panas Pak. Di Mekah dan di Madinah Pak, kalau udah musim panas, apalagi di Mekah, itu luar biasa panasnya. Kaki kalau di aspal gak pakai alas kaki iso apa? Iso melembung. Dan pernah saya coba di waktu hajian, saya nyoba, ternyata beneran melempung langsung Pak. Saat itu Allah wajibkan untuk perang. Jari wong munafik, gak, aku ora melok perang. Panas-panas kok perang lapo. Panas-panas kok perang lapo. Lalu Allah sindir, kul naru jahannama asaddu harra law kanu ya'lamun. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, neraka jahanam itu lebih panas daripada panasnya matahari. Andai kata mereka itu ngerti. Ini menunjukkan neraka itu panasnya lebih daripada panasnya apa?
panasnya matahari. Bahkan Rasul alaihi wasallam menyebutkan di Bukhari Muslim, kata Rasul alaihi wasallam, narukum allati tuqaduna fihi, api kalian yang kalian nyalakan, api kalian yang kalian nyalakan di dunia, Pak. Sama niling-niling, api ya yang kalian nyalakan di dunia itu hanya juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Itu hanya satu bagian dari 70 bagian. Maksudnya, jadi panasnya api yang ada di dunia yang paling panas, yang paling panas ya, jangan yang tidak panas, yang paling panas itu adalah hanya satu bagian dari 70 bagian, Pak. Berarti kelipatannya itu lebih daripada 70 kali lipat lagi dari api, dari panasnya api yang ada di mana? Di neraka. Nah, coba sampean melbu apa? Melbu panas, melbu api ini dunia lah yang paling panas. Coba, wahai pelaku maksiat, wahai orang yang meninggalkan sholat, wahai yang biasa pergi ke dukun, wahai orang-orang yang biasa tidak percaya dengan Allah dan Rasulnya, coba melbuo neng api yang api itu paling panas di dunia, melbuo piye rasane. Setelah itu bayangkan masih ada 70 kali lipat lagi. Masih ada berapa? 70 kali lipat lagi dari api yang ada di dunia. Bisa dipahami di sini? Masya Allah. Kalau sudah kayak gini ini, ya nggak usah jauh-jauh aja lah, sampai nyalakan kompor, Pak. Nyalakan kompor, mari ngono telapak tanganmu itu nang dekeken di atas kompor kono nang jarno sampai 5 menit. Kuat endi? Tanganmu atau api nih? Kira-kira api ini kok langsung apa? Meledak gara-gara tanganmu atau tanganmu yang ngajur? Itu bisa kebayang kan? Coba. Makanya wahai pelaku maksiat, wahai orang yang biasa ngrasani wong, wahai orang yang biasa meninggalkan sholat, wahai biasa ke dukun, cobaan tangane sampean iku lho, taruh di atas kompor, kira-kira kuat nggak tanganmu itu? Kuat nggak tanganmu itu? Itu pertanyaan. Kalau saya kuat, gak apa-apa tanganku, gak apa-apa. Pahami, Pak, pahami. Masih ada 70 kali lipat lagi api nerakanya. Panasnya api itu masih ada 70 kali lipat lagi dari ini. Oleh karenanya, di dalam hadis Bukhari Muslim juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, pernah istakat an-naru ila rabbiha. Api neraka itu mengadu kepada Rabb-nya. Api bisa bicara kalau Allah sudah menghendakinya. Api itu, Pak, ngadu dengan Allah, mengadu kepada Allah. Apa aduannya? Akala ba'dhi ba'dha, telah makan sebagianku pada sebagian yang lain. Artinya ini api ini sudah membara sehingga memakan satu tubuh ke tubuh yang lain. Kalau kita bahasakan neraka itu ada tubuhnya, misal contoh ini sudah saling makan ini piye. Fa'adzinala
binafasaini. Maka Allah mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali nafas. Mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali nafas. Nafas sekali di musim dingin dan itu dingin banget. Nafas yang kedua di musim panas dan itu panas sekali. Bayangkan nafasnya saja kita rasakan itu panas sekali. Dan itu baru apa? Baru hembusan nerakanya. Oleh karenanya di saat waktu yang panas begini ini, diterik matahari saat di waktu zuhur, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, abridu bisolati, nunggu dingin ketika sholat, fa inna syiddatal harri min fahi jahannama, maka sesungguhnya sangatnya panas itu dari hembusan neraka jahanam. Sampai-sampai Rasulullah itu ngasih keringanan sholat diundur waktu zuhur, padahal sholat terbaik adalah di waktunya. Kama jaa an Abi Hurairah an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu masuila Rasulullah ayyul amali afdal, salat manakah yang paling afdal? Qal as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya, fi riwayatin fi awwali waqtiha. Cuma riwayat fi awwali ini masih diperselisihkan oleh ahlu hadis, sebagian ada yang mudhaifkan, sebagian ada yang mensahihkannya. Kesimpulannya, salat di awal waktu itu dianjurkan oleh syariat, tapi gara-gara panasnya, hembusan panasnya api neraka itu membuat sangat berat bagi kaum muslimin yang mau melakukan sholat, sehingga ada rukhsah diundur sampai nunggu dingin. Bayangkan itu baru hembusannya. Bagaimana kalau kita di sampingnya, di tepinya, atau kita sudah nyemplung di dalamnya? Fama dhannuka, maka apa prasangka kamu bihadhil halati, dengan keadaan ini? Oleh karenanya, saking panasnya api neraka ini, teman-teman semuanya, sampai-sampai orang-orang kafir yang masuk di dalamnya itu pengen menjaminkan anaknya, istrinya, keluarganya, dan orang-orang yang ada di muka bumi itu pengen dijadikan jaminan piye carane dia bisa keluar dari api neraka, terus tobat, terus ngapii amalan. Jaminannya ya Allah, kalau aku tidak balik ya Allah, adalah anak, istriku dan semuanya. Ya waddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Maka yawaddul mujrimu, orang yang berbuat dosa itu berkeinginan, andai kata besok di hari kiamat, Pak, ada yang yaftadi, yang bisa dijadikan jaminan. Siapa yang dijadikan jaminan? Bibani, anak-anaknya, wa sahibatihi, istri-istrinya, wa akhihi, saudara-saudaranya, wa fasilatihi allati tuwi, kerabat-kerabat yang selalu dekat dengannya dan membelanya,
wa man fil ardi jami'a, dan seluruh manusia di muka bumi itu sebagai jaminan aku tak balik nang dunya sih supaya aku bisa beramal baik. Ternyata apakah bisa? Enggak bisa. Kalla, sekali-kali tidak. Enggak bisa. Enggak bisa dibikin jaminan, enggak bisa. Kenapa orang-orang berbuat dosa saat itu pada hari kiamat pingin kembali ke dunia dan jaminani adalah anak istri dan keluarga semuanya? Karena apa? Dia nggak mampu. Berat banget di neraka itu, berat banget. Maka katanya Allah, kalla, sekali-kali tidak. Nazza'atal innaha ladha, sesungguhnya api neraka itu menyala-nyala, tetap menyala-nyala, sehingga nazza'atal lisyawa, sehingga mencabik-cabik. Syawa itu adalah kulit dan daging yang ada di wajahnya, ada yang mengatakan di sekutur tubuhnya, dan ada yang sampai kepalanya. Ala kulli hal, kulit dan daging-dagingnya itu tercabik-cabik disebabkan api neraka yang menyala-nyala. Kemudian Allah juga menggambarkan, lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'u laftadau bih. Penghuni neraka itu ngomong, andai kata apa-apa yang ada di bumi dan semisal apa-apa yang ada di bumi iso dadi jaminanku untuk aku keluar dari api neraka, tak diwi jaminan. Masya Allah. Tapi nggak bisa. Oleh karena itu jamaah, Ramadan ini kalau kita itu tahu betapa panasnya api neraka, jadikan bulan Ramadan itu adalah sebuah loncatan untuk ngapii awake dhewe. Yang kurang ibadah supaya ibadahnya nyereng, yang selalu lalai kepada Allah dengan berbuat yang sia-sia yang tidak ada faedahnya supaya ditinggalkan, menujulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak panas? Bagaimana tidak panas api neraka itu? Bagaimana tidak panas? Wong bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, takutlah dengan neraka, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka, karena bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Dijelaskan oleh para ahli tafsir kayak Ibnu Katsir, Qurtubi, Tabari yang lainnya, bahan bakar manusia itu maksudnya apa? Manusia yang menjadi penghuninya. Dan orang yang masuk ke dalam neraka itu khalidina fiha, ada yang kekal di dalamnya dan ada yang tidak kekal. Kalau itu yang kekal, berarti nggak bakal padam api neraka itu, karena dia itu penghuninya. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah alaih, kalau bahan bakarnya itu manusia, itu justru apa? Justru itu yang membuat panas. Berbeda dengan kayu atau yang lainnya, berbeda banget. Tapi kalau bahan bakarnya itu dari manusianya, itu lebih menyakiti dan lebih panas. Apalagi Ibnu Rajab menjelaskan batu. Batu ini apakah semua batu? Tidak. Belum menjelaskan batu yang sebagai bahan bakar niku Pak, niku adalah hijaratul kibrit. Apa niku? Batu kibrit. Kibrit itu
batu yang bisa kalau digesek gini itu bisa nyala. Itu namanya kibrit. Kibrit itu kalau di bahasa Arab korek. Jadi maksudnya adalah batu ketika digesekkan Mbak satu dengan yang lainnya itu iso nyala. Ibnu Rajab mengatakan kenapa pakai batu kibrit? Ada 4 hal yang menjadikan dipilihnya batu kibrit itu. Pertama, suratul iqad, cepet nyala. Berbeda dengan batu-batu yang lain. Kalau batu-batu yang lain susah banget nyalanya. Ini nyala Pak. Yang kedua, kasratud dukhon, banyak asapnya. Yang nomor 3, suratul iltisaq bil abdan, cepet banget nempel di badan. Jadi bayangkan, kalau kita bisa bayangkan Pak, batu itu ketika terbakar ternyata cepet banget nempel Pak. Kan ada batu ketika kena badan itu langsung jatuh, dia nggak nempel aja Pak. Bayangkan kalau nempel Pak, tambah lebih sakit lagi kalau nempel. Orang yang terbakar Pak, orang yang terbakar rumah atau bensin atau apa ya, ketika terbakar terus ada kain atau plastik Pak nempel ke badan kita, itu yang terasa sakit dan itu membuat mateng daging-daging yang ada di dalam tubuh kita. Kalau wis mateng itu wis gak tahu kayak apa rasa sakitnya. Yang nomor 4, wa quwwatu harriya, dan panasnya itu kuat. Nah, 4 ini ada pada hijaratul kibrit, batu yang dipakai untuk bahan bakar api neraka itu. Bayangkan yang menjadi panasnya api neraka sampai kelipatannya 70 itu ternyata bahan bakarnya adalah manusia dan batu kibrit. Dan batu kibrit yang mana penghuni neraka itu wis sambat nggak kuat, sampailah andai kata ada yang bisa ditebus apapun dan berapapun harganya, walaupun itu anak istri sebagai tebusannya, mereka itu pasti lakukan itu Pak. Karena apa? Karena tidak kuat dari panasnya itu sendiri. Sampai-sampai dalam Bukhari Muslim dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu menggambarkan betapa panasnya api neraka. Nu'man bin Bashir menggambarkan bagaimana paling ringannya siksaan api neraka ini Pak ya. Paling ringannya siksaan api neraka itu, jadi kalau ambil 2 bara api letakkan di telapak kakimu, maka yang jadi yang umum itu adalah bagian dimag, bagian otak dari kepala kita. Itu yang paling ringan. Kata Nu'man bin Bashir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya paling ringannya penduduk neraka siksaannya besok pada hari kiamat adalah rajulun, seorang laki-laki, yudau ala akhmasi qadamai, diletakkan di 2 telapak kakinya jamrotani, 2 bara api. Maka ketika 2 bara api itu diletakkan di telapak kaki, apa yang terjadi? Yaghla minhuma dimahu, akan umum dari 2 telapak kakinya itu. Apa yang umum adalah otak yang ada di kepalanya. Itu menunjukkan saking panas Pak, saking panasnya api neraka,
sampai segitunya. Dari sini siapa yang berani untuk bermaksiat kepada Allah, siapa yang berani menyekutukan Allah, siapa yang berani meninggalkan sholat, siapa yang berani durhaka sama orang tuanya, siapa yang berani menganiaya istri dan anaknya, siapa yang berani menyakiti tetangganya, siapa yang berani. Kalau Anda berani dengan neraka yang begitu panasnya ini, maka amat bodoh banget kita ini sampai berani, sedangkan siksaannya Allah yang begitu luar biasanya. Tidak hanya di situ saja, kita lihat gambaran yang lain. Penduduk neraka ketika digiring menuju neraka, penduduk neraka ketika digiring menuju neraka itu ternyata dibelenggu kakinya, dirantai kakinya, dan dibelenggu bagian tangannya. Dan di beberapa penjelasan dari tafsir-tafsir, belenggu dan rantai itu ada yang mengatakan itu thaqluhu, beratnya kathaklil jibal, seperti beratnya gunung. Bayangkan disuruh jalan, kemudian beban besi yang dijadikan rantai dan belenggunya niku berarti sak gunung. Kira-kira kuat apa ora? Dan dijelaskan oleh Ibnu Rajab rahimahullah alaih, si penduduk neraka ketika dirantai dan dibelenggu niku boten karena Allah niku khawatir si penduduk neraka niku ajenge melayu, boten, nggak bakal dia bisa melayu. Akan tetapi Allah bikin itu supaya menjadi orang ini hina dan menjadi orang ini tersakiti dan menjadi orang ini merasakan betapa sakitnya neraka itu. Terus kemudian ketika disuruh jalan, bukan disuruh jalan sewajarnya Pak, niku diseret idil aghlal, katanya Allah Subhanahu wa taala, idil aghlalu fi anakihim wassalasil yushabun. Ketika itu belenggu-belenggu dan rantai-rantai ada di tubuh mereka, mereka pun diseret. Bayangkan mereka diseret dengan membawa beban sebesar gunung. Apakah dia mampu? Jelas tidak akan mampu. Pasti akan copot semua tulang-tulangnya dan akan copot semua urat-urat yang ada. Dan perlu difahami, ketika copot tulang-tulang itu dan saraf-sarafnya itu putus semuanya, bukan berarti kemudian kalau wis putus wis sudah, tidak. Allah akan kembalikan lagi, Allah akan kembalikan lagi, diseret lagi, putus lagi, diseret lagi, putus lagi, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Konteks ayatnya memang terkait dengan kulit yang sudah matang, Allah akan ganti dengan kulit yang lain. Konteksnya di situ iya, akan tetapi ini berlaku juga kepada organ-organ tubuh yang lainnya. Ketika putus atau patah, Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi, karena titik poinnya apa? Liyadzuqul adzab, supaya penghuni neraka itu merasakan betapa beratnya, betapa dahsyatnya siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah semuanya kaum muslimin, masihkah kita mau bermaksiat kepada Allah? Wahai para wanita-wanita mukminah, masih takut gak? Masih berani gak engkau membuka aurat-aurat Anda? Masih berani gak engkau kepada suami-suami kalian? Masih berani gak engkau naam durhaka kepada Allah dan kepada kedua orang tua Anda? Kalau melihat siksaan-siksaan yang begitu beratnya, siksaan-siksaan yang begitu beratnya,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan di dalam suratul Hajj bagaimana penghuni neraka itu, katanya Allah, masih berkaitan dengan panasnya api neraka, masih belum terkait dengan minumannya, bukan belum ada kita bahas kalajengking, masih ada hewan-hewan yang selalu mencabik-cabik, selalu nyokotin tubuh-tubuh kita di neraka. Belum Pak, kita ini baru seputar dahsyatnya panasnya api saja. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk neraka. Allah mengatakan qutti'at lahum thiyabun min narin wa subba min fawqi ru'usihimul hamim yusharu ma fi butunihim wal julud. Katanya Allah, besok penghuni neraka itu wong sing mlebu neraka qutti'at lahum thiyabun min narin, dibikinkan untuknya baju dari api neraka. Masya Allah. Jadi penghuni neraka itu Pak dibikinkan baju. Ada apa Pak dengan baju? Baju dari api itu lebih sangat panas daripada kita hanya sekedar dibakar. Dan baju ini Pak, di dalam beberapa ayat itu apa? Sarobiluhum min qatiranin. Pakaian-pakaian mereka itu dari aspal yang sudah dipanaskan banget. Nah, aspal atau dari api neraka dibikin baju Pak. Masya Allah, dibikin baju itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah menunjukkan amat tersiksanya. Baju ini Pak enggak kayak kain. Kain kalau sudah terbakar ya selesai, hancur kainnya. Tapi ini enggak bakal hancur. Enggak bakal hancur. Terus panas membakar kulit-kulit kita dan daging-daging kita. Terus membakar Pak. Nah, terus membakar. Dan enggak akan pernah padam. Dan ini justru lebih menyakitkan daripada kita hanya dibakar. Lebih menyakitkan daripada kita hanya dibakar. Poin kedua yang Anda harus bayangkan Pak. Lah yo, penduduk neraka loh. Kenapa kok nggak dikai kain biasa wae? Kalau engkau dikai kain biasa Pak, nanti kalau sudah terbakar lak ketok aurat-aurate. Ya kan? Ketok aurat-aurate. Tapi kalau dikai pakaian teko aspal, berarti masih tertutup aurat-aurat mereka. Di samping supaya mereka itu lebih merasakan panasnya api neraka, plus bagaimana mereka biar tertutup aurat-aurat mereka. Penduduk neraka wae sedikai pakaian cah. Penduduk dunya lho malah pakaiane di uncal-uncalno. Enggak gelem pakaian, enggak gelem nutupi aurat. Iku lah kebalik toh. Iku lah kebalik. Harusnya di dunianya nutupin aurat-auratnya supaya lebih terjaga dirinya dari api neraka. Nah, wong penduduk neraka aja mereka itu masih dikasih baju supaya tidak terbuka auratnya. Kita di dunia malah terbuka-buka auratnya, kan lucu banget. Cuma ini sebuah pelajaran kaum muslimin. Coba ayo jenengan renungi, coba jenengan renungi, dikai kelambi, dikai celana dalam, dikai baju celono, kuwabe Pak, dikai pakaiane teko aspal sempong panas. Wis rasane piye? Ini teko Al-Qur'an, teko hadis Nabi, enggak bohongan ini. Enggak bohongan, boten bohongan. Boten cerita belaka, boten. Ini bener-bener nyata. Ya. Dzalikal kitabu
la raiba fihi. Itu kitab Al-Qur'an la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya apa sing diterangno, apa sing diceritakno oleh Al-Qur'an niku pasti bener, nggak bakal salah. Coba apa nikmate wong joget, apa nikmate wong sing ngrungokno musik, apa nikmati rokokan, apa nikmati ngombe toak, iku nikmati sapiro dibandingkan dengan siksaan neraka yang begitu pedihnya. Ingat loh itu, la yamutu fiha wa la yahya. Orang mati, orang urip. Kalau itu dikategorikan mati, enak Pak, nggak ada rasa kita disiksa piye wae, kalau wis mati enak. Tapi itu tidak dikategorikan orang itu hidup. Hidup itu selayaknya mendapatkan kenyamanan. Itu hidup. Ini enggak mati, enggak urip, berarti menunjukkan rasa sakit yang dia derita itu luar biasa sampai dikategorikan tidak mati dan tidak hidup. Masya Allah, begitu. Baik, kemudian selanjutnya kita jelaskan lagi, yusabbu min fauqi ru'usimul hamim, lalu dituangkan dari atas kepala-kepala mereka air yang panas. Bayangkan Pak, dikai baju toko aspal yang itu Masya Allah sakitnya, mari ngono dituangkan air panas dari atas kepala kita. Apa yang terjadi? Yusharu ma fi butunihim wal julud, maka rontok apa-apa yang ada di dalam perutnya dan kulitnya. Masya Allah, bayangkan itu orang diombe Pak, itu nggak diminum, baru dituangkan air panas itu ke atas kepalanya. Ternyata berefek, semua yang ada di dalam perutnya itu hancur semuanya. Kalau di dalam perutnya aja semuanya itu hancur, apalagi kulitnya hancur. Hancur. Ini Allah berfirman. Terus piye coba? Saya wanita melawan Allah. Masih berani kita melawan Allah? Masih beranikah kita melawan Rasulullah? Atau kita bagaimana? Ini pasti jelas Pak. Ini pasti jelas. Kita besok di akhirat hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Gak mungkin ada tempat yang nomor 3 kita bersembunyi, gak mungkin Pak, gak mungkin. Pasti neraka, pasti surga. Nah, keadaan neraka kayak begini keadaannya. Keadaan neraka kayak begini keadaannya. Terus berani nggak kita bermaksiat kepada Allah? Berani nggak? Lah, coba lihat. Berani nggak? Nah, dan ini udah jelas ancamannya, nggak mungkin tidak. Udah pasti ini ancaman. Apa yang Allah gambarkan dan Rasul gambarkan itu udah pasti, ini pasti benar, betul tidak. Nggak mungkin dusta, pasti benar. Nggak mungkin tidak. Nah, kemudian kita gambarkan lagi. Ada sebuah hadis. Hadis ini saya nggak tahu tentang kesahihannya dan kehasanannya, cuma Ibnu Katsir mengatakan hadis ini hasan. Kata
Rasulullah SAW, innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayanfudhu hatta yakhlusa ila jawfihi fayaslutu ma jawfuhu thumma yamruqu min qadamaihi thumma yaudu kama kan. Kata Rasulullah, sungguh air yang panas ini sungguh akan dituangkan di kepala-kepala mereka, lalu Pak nembus, dituangkan itu Pak nembus. Jadi ini kepala ini langsung tembus sampai ke dalam perutnya, ke dalam bagian dalamnya. Ketika tembus sampai ke bagian dalamnya, maka fayaslutu ma jaufu, apa yang ada di dalamnya itu langsung hancur semuanya, langsung hancur semuanya. Kemudian fayaudu kama kan, lalu Allah kembalikan seperti semula lagi. Setelah hancur, Allah kembalikan lagi seperti semula lagi. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana panasnya api neraka itu kayak gitu? Bagaimana ini? Kemudian di antara bentuk siksaannya juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana panasnya api neraka. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghaira liyadzuqul adzab. Seperti yang saya sampaikan tadi, penduduk neraka itu Pak, ketika sudah masuk neraka dibakar atau dikasih baju dengan baju yang dari api neraka, dituangkan air yang panas, kemudian hancur semuanya. Ternyata apa? Lihat Allah katanya, kullama nadijat juluduhum, ketika kulit-kulit mereka itu sudah matang dan rontok, badalnahum, kami ganti kulit yang lainnya Pak, liyadzuqul adzab. Taib. Ada sebuah hadis yang menjadi pelajaran yang luar biasa dan wajib kita renungkan. Hadis ini riwayat Muslim. Allah menggambarkan tentang besok akan didatangkan seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini Pak, orang yang paling enak di dunia. Wis pokoknya orang yang paling enak di dunia. Dia mau tuku apa, mau wedoan, mau ngombe apa, wis keturutan. Semua dunia itu ada di tangannya dia. Besok yuk tak bi an umi ahli dunia min ahli nar yaumal qiyamah. Besok pada hari kiamat itu didatangkan Pak, orang yang paling enak di dunianya, tapi dia penduduk neraka. Terus ngapain? Lihat, fayusbahu minan nari sabgha. Lalu wong iki dicelupkan di dalam neraka sekali celupan Pak, dilebokno nang neraka, mari ngono dintas maneh. Sekali celupan tok. Sekali celupan tok. Maka thumma yuqal, lalu ditanya dia, ditakoni, ya bena Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qattu, apakah engkau masih merasakan sebuah kebaikan setelah dicelupkan? Hal marrobika naimun qattu, apakah masih terbayang di benakmu sebuah kenikmatan yang engkau pernah rasakan? Apa kata dia? Qal la wallahi ya Rabbi, tidak wahai Rabbku. Bayangkan Pak, dia itu nikmatnya sudah bertahun-tahun, dia itu nikmat pokoknya enak, sekedar dicelupkan sekali celupan aja Pak, itu sudah menghilangkan semua rasa nikmat yang dia pernah rasakan ketika di dunia.
Tidak ada lain kecuali saking mengerikannya dan saking panasnya api neraka itu sampai melupakan kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan. Ayo jamaah sek wani dewek maksiat teng Allah, sek wani gak sholat, sek wani rokokan, masih berani minum toa, masih berani ngelawan orang tua. Bagaimana dengan siksaan yang Allah berikan kepada penduduk neraka? Maka tidak ada lain kecuali kita harus banyak-banyak taubat, Pak. Apalagi wong poso itu kan doanya mustajab. Salah sudah awatin mustajabatun, 3 orang yang doanya itu terkabulkan. As-shaimu hina yuftir, as-shaimu hatta yuftir. Wong poso sampai berbuka. Jadi kita kalau berpuasa itu doa kita terkabulkan. Tidak mesti ketika berbuka, tidak. Tapi dari awal sampai akhir doa-doa kita terkabulkan. Berdoalah kepada Allah supaya diampuni dosa-dosa kita. Berdoalah kepada Allah semoga rahmat Allah selalu menyertai kita, karena apapun yang kita lakukan ya nggak mesti kecuali ima menuju neraka wa ima menuju surga. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.